moderator atas kesempatannya kita berdua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga kepada Pak Iqbal pada kesempatan kali ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan berkaitan dengan judul analisis strategis pemasaran produk arahan di Pegadaian Syariah Bambu dalam perspektif ekonomi Islam. Anggotanya terdiri dari Awiwil, terus saya sendiri, Giri Ramadhan Jativa, dan Titi Rohima. Adapun untuk identitas jurnal ini, penulisnya ini ditulis oleh Bapak Syahrudin, diterbitkan pada Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, tahun terbitnya volume 3, isu 3, pada Januari 2021. Nah, ini untuk pendahuluan berkaitan dengan latar belakang. Jadi, sebelum kita lanjut kepada bagian pembahasan, kenapa sih kita memilih judul pada jurnal hari ini? Karena adanya Pegadaian Syariah Bambu di tengah lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT dan perbankan syariah. Pegadaian ini mampu mencetak peningkatan omset setiap tahunnya. Jadi dari jurnal yang dibaca oleh penulis, oleh reviewers, bahwa ini hal yang menarik ya teman-teman, karena di tengah adanya lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah maupun BMT, Pegadaian ini masih bisa mencetak omset gitu setiap tahunnya dengan mengalami peningkatan, dan inilah salah satu poin yang menjadikan kami sebagai reviewers mengambil tema ini. Terus yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan Pegadaian Syariah Bambu dalam perspektif Islam. Jadi di tengah isu yang mungkin yang berkaitan dengan riba, Pegadaian Syariah ini bisa berusaha untuk selalu memasarkan produk-produknya ini di tengah masyarakat gitu ya. Jadinya hasil strategi apa sih yang nantinya bakal dijelaskan di tahap pembahasan oleh rekan saya. Jadi kedua topik inilah yang menjadi alasan kami untuk mengambil judul jurnal tersebut. Adapun metode penelitian dari jurnal ini, peneliti merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif itu yang berdasarkan data-data yang ada gitu, baik dari data-data yang bersifat tertulis, bukan berupa angka, dan teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan cara pengambilan data menggunakan teknik wawancara dan dokumen. Jadi di sini penulis berusaha mengambil dengan teknik wawancara dan dokumen. Baik, selanjutnya untuk bagian review akan dijelaskan oleh Titi. Kepada Titi dipersilahkan. Daripada yang penting buat besok dulu aja. Itu kok gak kebanyakan itu masih ada sisa kemarin setengahnya. Apakah Titi ada? Titi sinyalnya hapus ya kalau gitu apa ya? Oh ya, dilanjut aja Win. Jadi di sini yang pertama ada strategi pemasaran dalam pembahasan. Yang pertama pengertiannya. Nah, strategi sendiri itu artinya adalah sebuah program untuk menentukan dan mencapai tujuan sebuah organisasi lalu mengimplementasikannya. Sedangkan pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen hingga ke konsumen. Nah, jadi disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan yang mengatur rangkaian kegiatan pemasaran untuk dapat mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Kemudian, di sini ada strategi pemasaran STP, yakni inti dari strategi pemasaran modern.
Nah, di sini segmentasi sendiri yaitu membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen. Yang kedua, targeting. Target pasarnya yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani. Kemudian yang ketiga, positioning, yaitu tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk di dalam pasar. Next. Kemudian di dalam strategi pemasaran ada bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan. Nah, menurut Philip Kotler, terdapat unsur-unsur penyusun bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk, yaitu mencakup penentuan bentuk penawaran produk secara fisik bagi produk barang, merek atau brand, fitur yang ditawarkan, dan after sales service. Nah, di sini ada pengembangannya, analisa kebutuhan dan keinginan pasar atau dengan cara riset pasar, kemudian menentukan harganya, distribusinya, dan promosinya. Kemudian yang kedua ada terdapat dua jenis produknya, produk barang yang sifatnya konkret atau memiliki fisik, contohnya kendaraan dan lain sebagainya. Produk jasa yang sifatnya abstrak, namun manfaatnya dapat dirasakan, contohnya yaitu pelayanan kesehatan dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, bauran pemasaran kedua yaitu ada price, harga. Satu-satunya unsur yang menghasilkan penerimaan penjualan serta mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, dan share pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga yaitu biaya, keuntungan, harga yang ditetapkan oleh pesaing, dan perubahan keinginan pasar. Nah, kebijakan harganya yaitu yang pertama ada markup, yaitu berapa sih tingkat persentase kenaikan harga atau tingkat keuntungan yang diinginkan. Yang kedua ada markdown, berapa tingkat persentase penurunan harga. Kemudian ada potongan harga, termasuk berbagai macam bentuk dan besaran persentasenya. Bundling atau penjualan produk secara paket. Kemudian ada harga pada waktu tertentu, komisi yang diterima marketing, dan juga metode penetapan harga lainnya yang sesuai. Selanjutnya, bauran pemasaran yang ketiga itu ada promotion. Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, sehingga pasar dapat mengetahui tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, berikut diantaranya kegiatan promosi, yaitu ada periklanan, personal selling, kemudian ada promosi penjualan melalui eh, marketplace misalnya, kemudian ada publisitas dan pendekatan kegiatan promosi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan akan target pasar. Nah, tujuan promosi sendiri yaitu konsumen dapat mengetahui tentang produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kemudian bauran pemasaran yang terakhir yaitu ada place atau tempat. Yang perlu diperhatikan dari keputusan mengenai tempat yaitu yang pertama sistem transportasi perusahaannya, yaitu keputusan tentang pemilihan alat transportasi, penentuan jadwal pengiriman, rute yang harus ditempuh, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sistem penyimpanan, yaitu menentukan letak gudang baik untuk menyimpan bahan baku maupun lokasi untuk penyimpanan barang jadi. Jenis peralatan yang digunakan untuk mengenai material maupun peralatan lainnya, dan juga ada pemilihan saluran distribusi. Next. Di sini ada strategi pemasaran dalam ekonomi Islam, yaitu memenuhi karakteristik dan etika pemasaran. Sifat dasar ekonomi Islam yaitu ekonomi robbani dan insani, yaitu syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah dan ditunjukkan untuk kemakmuran manusia. Nah, dalam syariah marketing, seluruh proses baik proses pencipta, proses penawaran, proses perubahan,
perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Kemudian gadai atau rahan. Nah, pengertian dari gadai syariah atau kita sebut dengan rahan, yaitu secara sederhana merupakan semacam jaminan utang atau gadai. Rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, selain berprinsip tolong-menolong, juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal bunga uang. Dengan demikian, dalam transaksi gadai syariah, pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun, demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat, penyimpanan marhun, atau barang jaminan atau agunan. Kemudian, dasar hukum gadai dalam bermuamalah. Terdapat dasar hukum yang menjadi acuan. Yang pertama adalah Al-Quran, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, dan juga hadis yang terdapat dalam hadis Bukhari, kemudian ijma, kesepakatan ulama, yaitu barang sebagai jaminan utang dibolehkan. Rahan dapat dilakukan baik dalam safar maupun tidak dalam safar. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun gadai syariah. Menurut jumhur ulama, syarat dan rukun rahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ijab qabul atau sigot. Dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Yang kedua ada orang yang bertransaksi atau akid. Kedua belah pihak harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal atas keinginannya sendiri. Kemudian yang ketiga adanya barang yang digadaikan atau marhun. Syarat barang yang digadaikan yaitu dapat diserah terimakan, bermanfaat, milik rahin atau orang yang menggadaikan, jelas, tidak menyatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, kemudian harta tetap atau tidak dapat dipindahkan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Titi. Silakan, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Titi terdengar nggak ya? Terdengar, Ti. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan teknis antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Yang pertama, di pegadaian syariah, biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang, sedangkan di pegadaian konvensional, biaya administrasi menurut persentase berdasarkan golongan barang. Yang kedua, di pegadaian syariah, jasa simpanan berdasarkan taksiran, sedangkan di pegadaian konvensional, sewa modal berdasarkan pinjaman. Yang ketiga, di pegadaian syariah, bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat. Sedangkan di pegadaian konvensional, bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat. Yang keempat, di pegadaian syariah, uang pinjaman 90% dari taksiran. Sedangkan di pegadaian konvensional, uang pinjaman terdiri dari golongan A yaitu 90% dari taksiran, golongan B, C, dan D 86-88% dari taksiran. Yang kelima, di pegadaian syariah, jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran. Sedangkan di pegadaian konvensional, sewa modal dihitung berdasarkan persentase X uang pinjaman. Yang keenam, di pegadaian syariah, maksimal jangka waktu yaitu 4 bulan, sedangkan di pegadaian konvensional, maksimal jangka waktunya adalah 3 bulan. Yang ketujuh, di pegadaian syariah, uang kelebihan sama dengan hasil penjualan dikurangi uang pinjaman ditambah jasa penitipan ditambah dengan biaya penjualan.
Sedangkan jika di pegadaian konvensional, uang kelebihan sama dengan hasil lelang dikurangi uang pinjaman ditambah sewa modal ditambah biaya lelang. Yang kedelapan, di pegadaian syariah, bila uang kelebihan dalam 1 tahun tidak diambil, maka diserahkan kepada lembaga ZIS. Sedangkan di pegadaian konvensional, bila uang kelebihan dalam 1 tahun tidak diambil, maka menjadi milik pegadaian. Selanjutnya, dari hasil review yang telah kelompok kami lakukan terhadap penelitian tersebut, yang pertama, pemaparan pembahasan dalam jurnal tersebut tidak menjawab tujuan dari penelitian, karena di dalam pemaparannya, peneliti hanya mendeskripsikan informasi referensi yang menjadi komponen acuan terkait strategi pemasaran produk Ar-Rohan di Pegadaian Syariah Dompu. Yang kedua, analisis yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada bagian pendahuluan, namun tetap tidak menjawab maksud dan tujuan dalam judul penelitian, di mana peneliti hanya menampilkan data statistik peningkatan persentase omset dari produk Ar-Rohan di Pegadaian Syariah Dompu tersebut. Yang ketiga, pada bagian pembahasan terdapat tabel perbandingan teknis antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, namun data yang dipaparkan tidak disertai dengan analisis ilmiah yang merujuk pada hasil penelitian yang dimaksud. Selanjutnya, kesimpulannya, yang pertama, apakah isi sudah menjawab pertanyaan di penelitian? Belum. Jadi, isi atau pembahasan dari penelitian di dalam jurnal tersebut belum menjawab tujuan dari penelitian, karena penulis belum menjabarkan secara detail mengenai strategi yang efektif untuk memasarkan produk pegadaian syariah dengan hanya menjelaskan pemasaran, strategi pemasaran, serta pegadaian yang dijelaskan secara umum. Jadi, masalah penelitian belum terselesaikan. Namun yang kita dapat dari jurnal tersebut, yang pertama, kita dapat memahami secara umum bagaimana pemasaran dan juga strategi pemasaran. Yang kedua, kita dapat memahami secara umum mengenai rohan atau gadai syariah. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal yang kami review yaitu pada tinjauan pustaka, peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun kekurangannya, yang pertama, pembahasan yang ada tidak dapat menjawab kerumusan masalah dan tidak memenuhi tujuan dari penulisan jurnal tersebut. Yang kedua, masih banyak kesalahan dalam tanda baca sehingga membingungkan pembaca. Yang ketiga, penulis jurnal tidak mencantumkan kesimpulan. Saran yang dapat diberikan yang pertama adalah sebaiknya mencantumkan kesimpulan dari penulis. Yang kedua, memperbaiki tanda baca sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, menyelaraskan judul, perumusan masalah, dan pembahasan serta hasil penelitian. Yang keempat, mencantumkan hasil wawancara yang dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan presentasinya mengenai review jurnal, analisis strategi pemasaran produk Ar-Rohan di Pegadaian Syariah Dompu dalam perspektif ekonomi Islam. Mungkin kalau tadi kita dengar dari yang direview oleh teman-teman kelompok 2 ini, mungkin jurnal ini banyak kekurangannya ya teman-teman. Tapi di sini masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, kita akan buka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Ada waktu sekitar hingga 16.41. Termin pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang tadi sudah dipresentasikan. Oleh karena itu, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Bebita izin bertanya. Oke. Siapa tadi? Alia, Mangga? Iya. Ini yang bertanya belum bahas bukan? Gimana? Yang menanggapi tadi kan kelompok 5. Kita kelompok 5 yang bakal membahas untuk kelompok 2 ini. Oke, berarti kita dahulukan dulu mungkin ya Alia yang dari kelompok 5 sebagai pembahasnya. Untuk kelompok 5 mungkin ada pertanyaan atau tanggapan kritik untuk kelompok 2, dipersilahkan. Saya Wahyudin dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai tentang tadi analisis
strategi pemasaran produk Arohan di Pegadaian Syariah 20 dalam perspektif Islam. Nah, pertama sih ya, setelah saya melihat dan mendengarkan dari tadi isi jurnalnya itu hanya menggambarkan tentang bagaimana strategi pemasaran yang umum yang baik. Secara garis besar seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini, kalaupun emang ini jurnal nggak menjawab tentang tujuan penelitian, menurut kalian bagaimana sih strategi pemasaran produk Pegadaian Syariah di produk Arohan di Pegadaian Syariah ini supaya memenuhi syariah compliance gitu? Mungkin itu sih yang dari kelompok 5 yang pertama. Mungkin dari teman-teman kelompok 5 ada lagi. Ya, terima kasih Udin atas pertanyaannya. Untuk kelompok 2, apakah mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Bagaimana? Mungkin ditampung dulu aja ya, teman-teman. Terima kasih Udin. Lalu kelompok 5 yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Bagaimana untuk kelompok pembahas? Kalau misalnya belum ada dari kelompok pembahas, mungkin bisa tadi untuk Alia dipersilahkan. Oke, masih Devita sebelumnya. Sebenarnya tadi pertanyaan sama kayak Wahyudin, cuman mungkin mau tanya aja dari jurnalnya sendiri, menurut kalian apakah udah dijelaskan kalau misalnya pegadaian syariah terkait itu apakah sudah menerapkan prinsip Rohen itu sendiri sesuai dengan syariah gitu? Terima kasih. Terima kasih Alia atas pertanyaannya. Mungkin tadi pertanyaan dari Wahyudin dan Alia sedikit mirip yang mempertanyakan bagaimana penerapan Rohen yang ada di Pegadaian Syariah yang ada di review itu. Gitu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk satu slot di sesi ini? Devita izin bertanya. Ya, silahkan Zafira. Ya, Kak. Saya Zafira dari kelompok 5 ingin bertanya, pada perbankan dan pegadaian itu kan terdapat beberapa akad yang sama digunakan dalam pelaksanaannya. Nah, namun karena ada pasti penggunanya itu perbedaan antara perbankan sama pegadaian itu pasti ada dari segi akad sama aplikasinya ya. Nah, itu bisa tolong dijelasin nggak kayak gimana? Apakah dimengerti? Oke. Terima kasih Zafira atas pertanyaannya. Mungkin dikembalikan lagi dulu ke kelompok 2 untuk menjawab. Kepada Gary, Titi, dan juga Awiwin dipersilahkan. Izin menjawab, Dep. Pertanyaan dari Wahyudin tadi. Jadi karena di jurnal belum dicantumkan secara spesifik terkait strategi pemasaran yang mereka cantumkan di judul tadi, aku ini mengutip dari strategi pemasaran juga, tapi di Pegadaian Syariah di beda tempat, bukan yang tadi. Mengutip dari salah satu skripsi, kalau misalnya nah, strategi pemasarannya itu sebenarnya nggak jauh beda. Yang pertama itu kan tadi ada strategi pemasaran menggunakan STP. Nah, yang pertama kan ada menentukan segmentasi pasarnya. Nah, kita bisa membagi dari segi daerahnya gimana, segi usianya, dan juga pekerjaannya. Jadi, untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tersebut itu sesuai dengan jenis-jenis yang tadi. Jadi, beda usia, beda pekerjaan, beda daerah, itu bisa menyesuaikan agar masyarakat bisa lebih tertarik dengan produk-produk dari Pegadaian Syariah. Kemudian ada targeting, yaitu mengembangkan produk-produknya juga. Ini bisa menjawab juga tadi pertanyaan dari Zafira, karena tadi tidak disebutkan, jadi mengutip dari Rahen di beda tempat, mohon maaf. Jadi ada produk Rahen, kemudian ada Mulia, dan juga jasa-jasa lainnya untuk di
ini sendiri. Kemudian di positioningnya menjadikan UPS menjadikan Gadai Syariah ini memiliki posisi tersendiri sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Udah sih, mungkin dari yang lain ada tambahan. Wiwin izin masuk lagi. Mungkin bisa lebih dijelaskan yang sesuai syariah yang dimaksud ini seperti apa? Terima kasih. Ya, mungkin tadi pertanyaan Jafira mungkin belum terlalu kena untuk jawaban tadi. Mungkin Jafira menginginkan lebih jelas lagi gitu dari aplikasinya sebenarnya yang syariahnya itu yang seperti apa. Seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Atau mungkin dari partisipan lain ada yang ingin memberikan pandangannya juga tentang pertanyaan dari Jafira tadi. Oke, mungkin kita kasih waktu beberapa untuk kelompok 2 ya. Bagaimana Titi, Alwin, dan juga Gary? Mohon maaf, tadi pertanyaan Zafira selanjutnya apa ya? Tadi agak kurang ini. Untuk Zafira boleh diulang lagi, Zafira? Iya, tadi kan kata Alwin perbedaannya ya kalau pegadaian syariah itu sudah sesuai akadnya sesuai syariah. Maksudnya akad yang sesuai syariah itu seperti apa pada pegadaian syariah? Lebih diperjelas lagi seperti itu. Izin menjawab ya untuk pegadaian syariah itu. Jadi bagaimana sih pegadaian syariah itu yang sesuai syariah ya? Jadi yang bisa kami pahami bahwa pegadaian syariah itu kan sifatnya kayak menitipkan suatu barang, di mana barang yang dititipkan itu mendapatkan dari pihak yang menggadaikan gitu, mendapatkan pembiayaan kan dari pegadaiannya itu. Nah, yang membedakannya ini bahwa ketika kita menaruh barang di pegadaian, maka kita akan kita harus menebus barang yang kita gadaikan itu ditambah plus biaya tambahan. Biaya tambahannya itu yang dimaksud seperti ujroh. Jadi kan pegadaian ini seolah-olah kayak ini kan mengusahakan untuk menjaga keamanan barang tersebut. Jadi di ibarat kata upah yang kita berikan kepada pegadaian tersebut dari hasil selama penebusan yang dilakukan oleh yang menggadaikan ini gitu, Zafira. Jadi intinya terhindar dari unsur riba yang mana adanya penambahan biaya penambahan pengembalian atas tebusan itu, di mana pembedaannya di sini adalah adanya ujroh atau upah yang ditanggung oleh penggadai barang ini, seperti itu. Mungkin dari teman yang lain yang menambahkan.
ingin menambahkan sedikit. Jadi untuk dari segi akadnya sendiri di Pegadaian Syariah itu menggunakan akad rahan, menggunakan prinsip akad tabaru yaitu tolong menolong. Nah, bedanya apa sih sama konvensional? Di konvensional itu menggunakan perjanjian gadai, bukan akad rahan, itu yang pertama. Kemudian di Pegadaian Syariah itu membayar beban biaya. Jadi kita itu secara nggak langsung kan menitipkan ada biaya titip barang kita di Pegadaian tersebut. Nah, itu bisa menjadi beban biaya, tapi untuk di Pegadaian konvensional sendiri itu yang dibayar adalah bunga sewa modalnya. Jadi salah satu sedikit perbedaannya di situ. Mungkin sekian dari saya. Iya, jadi dari Gary dan Alwin mungkin yang bisa kita tangkap adalah perbedaannya dari segi akadnya, di mana memang akadnya itu dari awal untuk yang syariah itu rahat syariah, dan juga yang gadai itu memang menggadaikan gitu, di mana penitipannya juga barangnya itu di konvensional itu dititipkan dengan dasar nanti kena biaya tambahannya. Nah, berbeda dengan yang syariah, itu syariah memang akadnya adalah penitipan. Jadi perbedaannya di sana. Nah, selain itu juga mungkin sedikit tambahan, kalau misalnya di sana di konvensional juga kalau misalnya kita telat untuk menebus barangnya atau sudah lewat dari jangkanya, maka akan terkena punishment atau penalti. Berbeda dengan yang syariah. Kalau syariah mungkin perpanjangan waktu penitipannya, seperti itu. Bagaimana Jafira? Kita mohon izin ya. Ini sih tadi saya menjawab tentang pemasarannya. Ini mau klarifikasi lagi. Berarti mungkin nggak sih strategi pemasaran secara konvensional yang tadi dipaparkan itu bisa sebenarnya bisa digunain juga untuk pemasaran strategi pemasaran untuk Pegadaian Syariah. Nah, gitu sih. Nah, ini bisa nggak? Oke. Pertanyaannya berarti bisa nggak yang tadi dijelaskan materinya itu pemasaran yang tadi bisa digunakan untuk Pegadaian yang syariah, begitu Udin? Iya, seperti itu. Ya, untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah bisa yang tadi jelasan itu teori pemasarannya digunakan juga untuk Pegadaian syariah? Atau memang itu diperuntukkan untuk Pegadaian syariah? Mungkin lebih clear statement-nya aja. Bagaimana, Alwin? Mungkin kalau dari saya sih pemasaran yang tadi hanya cocok untuk syariah atau enggak sih? Sebenarnya strategi pemasaran yang dipaparkan tadi pada saat presentasi itu kan strategi pemasaran modern. Nah, masuk nggak sih? Sebenarnya masuk sih, mau ke konvensional, mau ke syariah. Nah, tapi titik beratnya untuk yang syariah boleh selagi tidak melanggar yang maghrib, yang maisir, goro, dan riba yang tadi. Mungkin sekian, Dep. Terima kasih. Oke, terima kasih Alwin. Jadi teori yang tadi itu dapat digunakan, yang penting masih dalam ranah syariahnya gitu, tidak melanggar yang maghrib yang tadi. Bagaimana, Udin? Oke, terima kasih Awiwin, Jerry sudah menjawab. Oke, terima kasih juga Wahyudin. Untuk yang tadi pertanyaan dari Zafira, Wahyudin, dan Alia, sepertinya sesi ini kita akhiri karena memang sudah lumayan lewat juga waktunya, 30 menit. Kepada mungkin Pak, apakah ada penambahan waktu atau dicukupkan saja? Cukup lebih ya waktunya? Iya, lebih Pak, lebih 4 menit. Ya. Nanti ya, thanks. Oke, baik.
Terima kasih kepada kelompok 2, Titi, Gary, dan Alwin yang telah memberikan presentasinya yang sangat baik, dan juga teman-teman Zafira, Wahyudin, dan juga Alian telah memberikan pertanyaan. Presentasi kali ini kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dek. Baik, terima kasih untuk Pak Iqbal. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 8. Kepada kelompok 8 dipersilahkan. Irham, bagaimana? Bisa share screen? Oke. Mohon maaf apakah sudah terlihat? Iya, terdengar Irham. Terlihat nggak udah PPT-nya? Terlihat. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Jurnal ini terbit pada tahun 2016, ditulis oleh Muhammad Syaifuddin. Oke, kita langsung ke bagian abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh faktor budaya, faktor sosial, dan faktor kepribadian terhadap keputusan penggunaan jasa pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode angket pada nasabah pegadaian syariah Kabupaten Grobogan sebanyak 312 responden, lalu data dianalisis dengan metode regresi berganda. Pendahuluan. Perkembangan kehidupan masyarakat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi, salah satunya melakukan investasi yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang. Investasi dapat dilakukan dengan cara menempatkan uang pada lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Gadai syariah antara lain tidak terbatas pada barang bergerak atau barang tidak bergerak saja, melainkan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor lainnya. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bahwa permasalahan yang ada pada lembaga keuangan syariah yaitu pegadaian syariah Kabupaten Grobogan yang sering terjadi dan menjadi sorotan, salah satu diantaranya adalah faktor perilaku konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor kepribadian terhadap keputusan penggunaan jasa pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Devita. Untuk Devita, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Sebagaimana yang dikatakan tadi, ingin melihat keputusan dari pengguna jasa pegadaian, maka kita harus juga tahu gitu tentang perilaku konsumen. Oleh karena itu, selanjutnya apa sih yang diartikan dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperhatikan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Nah, dengan kata lain, perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana membuat keputusan, baik individu, kelompok, atau organisasi, membuat keputusan-keputusan membeli atau transaksi pembeli suatu produk dan jasa dan mengonsumsinya. Nah, lalu dari perilaku konsumsi ini, apa sih yang mempengaruhinya, atau faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu dari kegiatan pemasaran. Jadi, bisa jadi konsumen itu memutuskan untuk membeli atau untuk membeli adalah karena kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produk tersebut gitu. Karena mungkin pemasarannya itu sangat menarik. Yang kedua, lingkungan konsumennya dari segi budaya, karakteristik sosial ekonomi keluarga, dan rumah tangga, kelompok, acuan, dan situasi konsumsinya. Jadi, lingkungan si konsumennya juga mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, itu ada perbedaan individu konsumen.
di mana kebutuhan dan motivasi atau kepribadian, pengolahan informasi dan persepsi orang itu berbeda-beda. Jadi itu juga bisa mempengaruhi dalam hal mengambil keputusan konsumen. Selanjutnya, nah berdasarkan definisi dan juga faktor-faktor yang tadi kita sudah uraikan, di sini ada beberapa faktor yang dilihat yang kiranya bisa mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pegadaian syariah. Yang pertama itu ada faktor budaya, faktor sosial, dan yang ketiga adalah faktor kepribadian. Di mana di penelitian ini dibangun hipotesis oleh si peneliti, hak satunya itu apakah memang terdapat pengaruh antara faktor budaya terhadap keputusan penggunaan jasa pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Yang hak duanya, apakah terdapat pengaruh antara faktor sosial terhadap keputusan penggunaan jasa pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Yang ketiganya, apakah terdapat pengaruh antara faktor kepribadian terhadap keputusan penggunaan jasa pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Nah, di sini si peneliti menggunakan metode penelitian itu field research dengan pendekatan kualitatif. Nah, sumber datanya itu dari data primer dan data sekunder yang didapatkan dari pegadaian di Grobogan itu, pegadaian syariahnya. Lalu populasinya itu adalah para nasabah dari pegadaian syariah, di mana memang pegadaian syariah ini jumlah nasabah totalnya ada 3.000. Yang digunakan sebagai sampelnya itu adalah 312, di mana 312 orang ini didapatkan dari teknik sampling insidensial, atau ketika peneliti bertemu di pegadaian itu, maka mereka diajak untuk menjadi sampel dari penelitian ini. Lalu selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Alvin. Oke, terima kasih Devita. Selanjutnya itu pembahasan. Berikut adalah data untuk responden berdasarkan dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, lama nasabah, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, seperti kita ketahui berdasarkan gambar tersebut, jenis kelamin per laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kemudian untuk umur responden yang paling banyak adalah umur 26 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 176 orang. Dan yang paling sedikit adalah di atas umur 30 tahun sebanyak 56 orang. Kemudian untuk pekerjaan, sebagian responden pekerjaannya adalah pedagang, yaitu sebanyak 211 orang. Sedangkan yang sisanya sebanyak 63 orang pekerjaannya sebagai PNS. Kemudian pendidikan, untuk tingkat pendidikannya, sebagian responden tingkat pendidikannya ialah SMA, yaitu sebanyak 201 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 73 orang, sedangkan tingkat pendidikan S1 sebanyak 30 orang, atau yang paling sedikit. Kemudian lama nasabah, berdasarkan lamanya nasabah di situ, dapat diketahui bahwa sebagai responden lama nasabah antara lebih dari 4 tahun sebanyak 188 orang, kemudian 3 tahun sebanyak 89 orang, dan 2 tahun sebanyak 35 orang. Next. Di next lagi aja. Next lagi ya. Nah, kemudian hasilnya, ringkasannya berdasarkan dari hasil uji validitas, reliabilitas, multikolonierietas, autokorelasi, normalitas, dan heteroskodisitas, bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih pegadaian syariah Kabupaten Grobogan, yaitu penulis menguji berdasarkan faktor budaya, faktor sosial, dan faktor kepribadian. Nah, untuk faktor budaya ternyata memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pada pegadaian syariah Kabupaten Grobogan. Hal ini membuktikan bahwa budaya masyarakat Grobogan masih terbilang religius. Kemudian yang kedua yaitu faktor sosial.
memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pada Pegadaian Syariah Kabupaten Grobogan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Grobogan masih relatif homogen dan bertahan lama dalam hal itu yang memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Dan yang terakhir yaitu faktor kepribadian, itu memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pada Pegadaian Syariah Kabupaten Grobogan. Hal ini membuktikan bahwa selain faktor sosial dan budaya, pada akhirnya keputusan pun dibuat oleh diri sendiri. Next. Irham, mungkin. Silakan. Oke, Alvin, terima kasih. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Pegadaian Syariah Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan kepribadian. Faktor yang paling dominan adalah faktor kepribadian. Perbedaan kepribadian akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam memilih atau membeli produk, karena konsumen akan membeli barang yang sesuai dengan kepribadiannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang diberikan kepada Pegadaian Syariah adalah agar kinerja karyawannya tetap meningkat, perlu adanya penghargaan secara adil sesuai kinerjanya. Selain itu, perusahaan harus memperhatikan karakteristik individu karyawannya. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik dan akurat, perlu dilakukan uji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan menambahkan variabel yang lebih banyak. Segitu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Pegadaian Syariah Kabupaten Grobogan. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk kelompok 12 sebagai pembahas untuk menambahkan ataupun memberikan pertanyaan kepada kelompok 8. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 12? Ada, Zaf. Baik, silakan Olga. Sebelumnya izin bertanya ke kelompok 8. Jadi dari kelompok 12 ada 2 orang yang mau bertanya, saya sama Izudin. Mungkin dari saya dulu. Kan di situ tadi dijelasin faktor yang mempengaruhi warga Grobogan memilih Pegadaian Syariah itu ada faktor budaya, sosial, sama kepribadian. Nah, di budaya kan dijelasin kalau mereka tuh religius, tapi sebenarnya ada nggak sih faktor dari dari pegadaiannya itu sendiri yang membuat mereka akhirnya memilih itu? Karena tadi menurut saya penjelasannya masih penjelasan yang mengacu ke judulnya itu masih kurang detail gitu. Paling penjelasan yang ke judulnya itu cuma di slide 14 dari pegadaian itu ada nggak kayak misalnya marginnya kecil atau mudah untuk di ACC-nya atau apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Olga. Untuk kelompok 8, apakah ingin ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung jawab aja, Jawab. Oke, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Olga atas pertanyaannya. Memang dalam jurnal ini salah satu kekurangannya ialah penjabarannya memang kurang dalam hasil. Tadi kan ada 3 faktor ya. Nah, untuk 3 faktor itu tidak dijelaskan secara rinci. Dia hanya menguji berdasarkan yang tadi hasil uji tadi. Tapi untuk faktor-faktor lain seperti misal dari faktor pegadaiannya sendiri atau yang lain sebagainya itu memang tidak disebutkan. Nah, jadi untuk itu mohon maaf kami tidak tahu jawabannya karena di jurnal tersebut juga tidak disebutkan. Terima kasih banyak Olga. Baik, terima kasih untuk jawabannya Saudara Alvin. Apakah Olga sudah puas dengan jawaban Alvin? Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada. Cuman mungkin saran aja nanti kalau misalkan nyari jurnal, terus itunya yang mengarah ke judulnya, penjelasan judulnya tuh cari jurnal yang lebih jelas mengarah ke penjelasan judulnya gitu. Saran aja sih, makasih. Sama-sama Olga. Ya, terima kasih Olga dan Alvin. Untuk selanjutnya kelompok 12, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Zaf.
Iya, dipersilakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 8 atas presentasinya. Di sini saya mungkin sedikit ngebahas dari ininya ya, PPT kelompoknya. Untuk di bagian pendahuluan, di awal-awal itu dijelasin bahwa ada tentang investasi dan menempatkan uang pada lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Nah, kalau saya rasa untuk pendahuluan tentang investasi itu kalau kita lihat dari isi jurnalnya itu kayak nggak dibahas lagi gitu, kayak untuk kenapa gitu di awal dibahas investasi padahal pada bagian isinya itu nggak dibahas untuk di bagian pendahuluan. Lalu untuk ini pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, di situ kan menurut hasil penelitiannya kalau ada 3 faktor ya, ada faktor budaya, faktor sosial, sama faktor kepribadian yang mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, apakah kegiatan pemasaran juga itu mempengaruhi konsumen untuk memutuskan memakai jasa pegadaian syariah? Karena kan di PPT-nya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, di dalamnya termasuk kegiatan pemasaran, dan di dalam hasilnya itu tidak disebutkan bahwa kegiatan pemasaran merupakan salah satu faktor juga yang mempengaruhi keputusan konsumen. Apakah dengan tidak adanya di bagian hasil, faktor kegiatan pemasaran itu kurang mempengaruhi konsumen dalam memilih jasa pegadaian syariah? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saran dan pertanyaannya Ahmad Izzuddin. Untuk kelompok 8, apakah ingin langsung dijawab? Kira? Iya, dipersilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas sarannya dan juga masukan dari Izzuddin. Untuk pertanyaan yang tadi tentang kegiatan pemasaran, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh atau seperti apa? Nah, di sini dari penelitiannya sebenarnya mengerucutkan faktor-faktor apa aja yang mereka mau teliti gitu. Dan diambillah 3 faktor, yang faktor dari lingkungan konsumen berupa budaya, sosial, dan juga dari perbedaan individu konsumen ataupun faktor kepribadian. Jadi di sini dikerucutkanlah 3 faktor budaya tersebut. Nah, untuk apakah kegiatan pemasaran ini berpengaruh atau tidak, karena memang tidak dijelaskan oleh peneliti dalam cakupan penelitiannya, maka kami tidak bisa menjelaskan seperti itu, Izzuddin. Tapi secara teori, untuk kegiatan pemasaran ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Jadi kemungkinan mungkin di pembahasan lain yang membahas tentang tadi seperti yang tadi kegiatan pemasaran itu mungkin berpengaruh kepada konsumen untuk membuat keputusan. Seperti itu, Izzuddin. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Devita. Untuk Ahmad Izzuddin, apakah cukup atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup. Terima kasih kelompok 8. Terima kasih moderator. Iya, sama-sama. Baik, masih ada waktu 10 menit lagi. Apakah ada yang ingin bertanya dari forum? Izin bertanya, Zaf. Iya, silakan. Izin bertanya ya teman-teman, mau membahas tentang, kan di sini di kesimpulan itu ada saran ya terkait pegadaian syariah itu, dan dibilang bahwa agar kinerja karyawan tetap meningkat perlu adanya penghargaan secara adil sesuai kinerjanya. Di sini kan berarti karena disarankannya kinerja karyawannya biar meningkat, apakah memang ada di penelitiannya itu membahas tentang karyawan tersebut gitu? Apakah sebagai salah satu faktor juga kah atau bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk kelompok 8, apakah jelas pertanyaannya? Jelas, ditampung dulu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari forum?
Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kelompok 8 silahkan untuk menjawab pertanyaan Hanifah. Oke, izin menjawab, Zafira. Mungkin tadi pertanyaan yang Nasya itu tentang di saran tentang kinerja karyawan sesuai kinerja. Jadi memang di sini pada akhir sesi penelitiannya diberikan saran seperti itu. Mungkin ini juga termasuk ke dalam faktor kepribadian atau dari sisi internal perusahaannya sendiri. Jadi bagaimana nasabah ini melihat kepribadian dari internal si pegadaian di Grobogan itu sendiri, bagaimana pelayanannya gitu. Jadi sikap yang diberikan oleh pekerja di sana juga menjadi salah satu faktor apakah si nasabah ini mau melakukan pegadaian di sana gitu, kayak sikapnya ramah atau seperti apa gitu dalam melayani nasabah. Jadi itu juga menjadi saran yang khusus diberikan oleh si penulisnya itu sendiri. Tapi untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin di sini tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya saja memang di saran itu dimunculkan seperti itu, Nasya. Mungkin yang lain mau menambahkan? Ya, saya di sini mau nambahin sedikit aja ya. Ini kan ini menjadi evaluasi buat kita juga sih, soal pas kita mereview jurnal ini kita kurang memperhatikan ya gitu, kayak apa variabel yang digunakan, topik penelitiannya, judulnya, apakah benar-benar berkesinambungan atau enggak. So it was an evaluation for us. Thank you masukan-masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 8. Baik, terima kasih kelompok 8 atas penjelasannya. Apakah forum ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang ingin menambahkan? Apabila sudah dirasa cukup, mari kita ucapkan alhamdulillah karena presentasi pada hari ini sudah selesai. Kesimpulan dari saya dari selaku moderator, untuk kedepannya mungkin kita harus memperhatikan lagi isi jurnal agar yang kita review itu menjawab dari judul jurnal tersebut, agar tidak menjadi miskomunikasi antara kita selaku reviewer. Cukup sekian dari moderator, saya Zafira Yuni, mohon undur diri. Dikembalikan kepada Pak Iqbal. Baik, makasih Zafira, juga tadi Devita ya, dan juga tadi kelompok 2 dengan kelompok 8 ya, dan juga kelompok pembahas. Ya sebenarnya ini kan ingat ya, kita 50% lah ya, 50% ini penilaian itu dari aktivitas ya, dari aktivitas mahasiswa. Dan salah satu cara yang paling mudah ya kalian silahkan ya menggali nilai itu sendiri gitu ya, menggali nilai itu sendiri. Makanya saya serahkan kalian untuk bisa mengelola forum gitu ya, terus bagaimana mereview, bertanya juga gak saya tunjuk gitu ya, karena itu kami serahkan kepada kalian tuh untuk bisa menggali nilai sendiri gitu ya. Terus tadi membahas juga harus diperhatikan ya, harus diprioritaskan, harus membahas dulu, karena kan nanti ada kemungkinan kalau sudah jadi pembahas mungkin ya tidak jadi pembahas lagi, sehingga kan kesempatan untuk memperoleh nilai dari sebagai pembahas kan tidak ada nanti.
Ya, ini catatan buat yang lain ya. Jadi pembahas itu pergunakanlah kesempatan itu. Ya, ini penting ya. Nah, terkait kontennya, bisa di-on nggak semua? Terkait kontennya sebenarnya, betul tadi kelompok 8 ya, kelompok 8. Di-on dulu semua. Di kelompok 8, ini saya berhadapan dengan gambar-gambar nih, nggak ada videonya. Oke. Di-on dulu. Mana Zafira, Awiwin, Alia. Ini ada yang catat loh ya. Ada yang catat, nggak tahu, tapi nggak saya bilang. Oke. Nggak saya bilang yang catat siapa. Ya nanti ada kolusi lagi antara kalian. Oke. Mana Rani Raras nih, mana nih? Rani Raras. Ya, Pak. Ya, Pak. Sri Rahayu, Olga, Akbar, Yusniar, Alia, Tegar. Ini masih yang belum absen, silakan absen ya. Ya, tapi saya cross check dari sini. Akbar. Terus ini siapa nih? Arsil gak on cam. Nah, terkait konten ya. Ini saya sambil tunggu yang on cam semua. Terkait konten tadi betul. Sebenarnya nggak ada masalah kalian ngambil jurnal yang kurang bagus gitu ya. Nggak apa-apa, justru poinnya di reviewnya. Seperti halnya barusan ya, kelompok berapa? 8 ya. Irham dan kawan-kawan tuh. Justru kalau kita mengambil jurnalnya kurang, kayaknya nggak pas itu. Kita jangan overestimate juga ke orang ya. Ini kan memancing daya review kalian sebenarnya. Nah, itu di review, ini kurang loh kok tujuannya seperti ini gitu kan. Kok yang jawabannya seperti apa ya. Itu kalian review tuh. Sehingga kan nanti kalian ketika melakukan research ya, nanti skripsi, nanti juga di dunia kerja atau di dunia bisnis itu ya. Yang kurang-kurang itu kan gap. Ya, gap yang bisa kita isi gitu. Ya, jelas ya. Ini daya imajinasi kalian justru daya review, daya analitis ya, daya ini itu dipancing dengan hal seperti ini. Jadi bukan hanya pemilihan jurnalnya yang kurang gak mesti perfect jurnalnya. Namanya juga review ya. Kalau saya mereview jurnal misalnya, ya saya kan nggak ada masalah mau jurnalnya bagus sesuai atau tidak. Kalau yang bagus ya bilang bagus, kalau yang kurang bagus atau ada yang kurang bolong-bolongnya sampaikan ini ada bolongnya kayak tadi ya. Itu terkait yang kelompok 8 itu. Jadi secara tujuan mungkin belum tercapai ya. Yang kedua terkait konten ya, terkait konten. Setahu saya kalau keputusan nasabah untuk memilih satu produk itu pasti ya, kalau kalian belajar fungsi permintaan, kira-kira apa? Fungsi permintaan itu apa? Harga yang fungsi permintaan itu fungsi dari apa? Ini coba saya tanya nih, titik Rohimah. Fungsi permintaan itu dari mana? Ini sebelum saya, titik nggak ada nih. Iya Pak, bagaimana? Ada dua ya. Sorry, titik ada dua ya. Iya Pak, soalnya untuk backup karena sinyalnya nggak stabil. Iya, yang tadi nggak ini malah. Nah, apa kira-kira? Kalau fungsi permintaan itu apa? Bagaimana Pak pertanyaannya? Kalau fungsi permintaan itu apa saja? Variabel independennya apa saja kira-kira? Atika, ayo Titi sambil ini ya, Atika, Nurul. Atika, fungsi permintaan itu apa saja? Jumlah yang diminta dan harga barang. Oke, jumlah yang diminta, Y-nya. Yaitu dipengaruhi oleh apa? Oleh selera, Terus? Apa? Titi boleh jawab Pak? Pendapatan. Ya, silakan.
Ya, titik apa titik? Jadi di fungsi permintaan itu kan ada harga dan output ya Pak. Itu dipengaruhi oleh harga barang lain, terus pendapatan, selera, populasi masyarakat juga. Harga barang tersebut enggak? Oh, harga barang tersebut ya. Nah, itu yang utama ya. Tadi kan keputusan nasabah memilih, benar nggak? Nah, itu bisa kita review. Sebenarnya kenapa tidak pakai fungsi permintaan, benar nggak? Apa harga barang tersebut? Ya berarti kan harga relatif pegadaian kita ngambil ke pembiayaan ke pegadaian gitu ya, dikomparasikan misalnya dengan kita ke bank atau instrumen misalnya murabahah. Ya kan kalau kita misalnya dapat 4 juta gitu ya, ke pegadaian kita harus lebih mahal daripada ke bank. Buat apa ke pegadaian? Ya. Itu harga relatif. Jadi harga itu ada di proksinya kalau dalam fungsi permintaan terkait financing sebenarnya ya. Jadi itu yang perlu. Yang kedua tentu tadi apa? Pendapatan. Kalau pendapatan ya di proksinya dengan GDP. Atau kalau ini income nasabahnya. Ya. Terus selera mungkin tadi. Selera itu kan ada hubungannya dengan value kan? Value tadi ada disebut-sebut apa tuh? Apa tadi? Ham, seleranya apa? Dari keputusan ini? Apa yang seleranya, apa yang terkait apa tadi? Apa temannya siapa? Devita. Tadi apa terkait apa tadi? Suaranya ada selera atau apa tuh tadi? Selera atau keputusan nasabahnya tadi apa? Variabel Y-nya apa? X-nya? Jenis kelamin, umur, pekerjaan. Jenis kelamin itu demografi. Nah, pekerjaan pendidikan demografi ya. Ya. Itu hanya ke jumlahnya. Itu apa lagi? Umur, lama menjadi umur, nasabah. Demografi. Yaitu demografi. Terus? Habis itu kepribadian, budaya. Nah, kepribadian budaya itu kan sebenarnya yang dalam tanda petik itu kan kayak selera ya, pendirian gitu kan. Jadi kalau itulah yang di fungsi demand itu kita anggap sebagai selera atau preferensi gitu kan. Benar nggak? Nah itu sebenarnya kalau kalian nanti di skripsi, di apa, pakailah teori-teori ekonomi gitu. Ini kan kayaknya jurnal itu, kita gak nyalahin kelompok 8 ya, justru kelompok 8 itu harus menggali di situ sebenarnya. Ini kurangnya di sana. Bilang, kalau kurangnya di sana nggak apa-apa, bukan kita kan. Benar nggak? Itu namanya review ya. Jadi kita daya analisanya lebih kuat gitu. Kan lulusan IPB harus terkenal itunya, ya. Lulusan IPB itu harus seperti itu, ya. Nanti di dunia kerja itu bedanya itu, ya. Apa ketika nanti kita jadi bisnismen, jadi apalah, jadi pemangku kebijakan itu bedanya gitu. Kita itu harus daya analisa itu kuat gitu ya. Daya research kita itu kuat. Ya, karena sesuatu itu semuanya ya harus research based, ya. Harus research based decision making ya. Ya, mau kalian sebagai ya decision making untuk policy ya pemerintah ya atau di BI, di OJK dan seterusnya, atau decision making dalam bisnis kayak misalnya Anda jadi manajer atau direktur bank kan, atau decision making dalam dunia usaha misalnya kita sebagai nasabah, itu semuanya harus berdasarkan riset lah ya, kecil-kecilan gitulah, mau kecil-kecilan atau sophisticated kan urusan yang lain, tapi kan itulah gunanya kita sebagai insan akademis. Benar nggak? Buat apa kita kuliah kalau nanti ujungnya kita tidak punya daya analisa yang lebih kuat daripada yang tidak kuliah, benar nggak? Nah itu sebenarnya kuliah ini kalian dipancing untuk melakukan review itu ke arah sana sebenarnya. Ya, jelas ya? Ini pelajaran nih, oke ya. Sekarang kita bahas pegadaian dah. Tadi sudah banyak dibahas tadi ya, sebagian ya. Evidence-nya. Jadi saya sekarang akan ulas kira-kira apa sih bedanya pegadaian dengan pembiayaan gitu ya, atau apa persamaannya, atau apa bedanya pegadaian dengan misalnya financing murabahah gitu ya, atau mudorobah gitu kan. Jadi konsepnya ke sana. Jadi sebenarnya
pegadaian itu mempunyai unsur itu juga, mempunyai unsur court juga gitu. Mempunyai unsur court, ya. Jadi gini, kita ulaslah sedikit-sedikit ya. Bahwa pegadaian itu memang adalah produk ya, namanya tuh gadai atau rohn ya, bahasa Arab rohnud ya. Nah, dari kata rohnud itu nanti ada bahasa rohin ya, ada bahasa marhun, ada bahasa marhun bih, ada bahasa murtahin. Ya, kalian tahu ya, ini bahasa Arab, tapi asal katanya sama ya. Kalau rohnud itu masdarnya ya. Kalau rohin nanti yang melakukan gadainya berarti yang menggadaikan gitu ya. Kalau marhun apa? Ya yang nantilah kita bahas ya. Jadi akan kita bahas ujungnya sama, rohun itu. Ya. Nah, tetapi dalam konteks LKS non-bank ini adalah perusahaan pegadaian. Jadi posisikan kita itu adalah sebagai perusahaan pegadaian atau nasabah ke perusahaan pegadaian. Tapi ada dua sebenarnya perusahaan pegadaian itu. Pertama yang memang asli, memang dedicated untuk pegadaian ya, misalnya pegadaian syariah gitu ya, atau ya namanya pegadaian kalau di Indonesia ya. Atau di bank ya, di bank syariah yang mempunyai produk gadai syariah ya, misalnya bank BSM ya, bank syariah Mandiri, atau sekarang BSI ya pasti punya. BPRS juga banyak ya yang sudah memiliki pegadaian produk gadai ini, produk gadai ya, bukan pegadaian, produk gadai. Karena apa sih? Kalau analisa saya sebagai kita lah sebagai ekonom ya, ini bagi perusahaan pegadaian atau bank gitu ya, ini prospektif gitu. Dari sisi risiko gak punya risiko. Enggak? Punya gak risikonya? Apa risikonya? Coba risiko defaultnya apa coba? Bedakan dengan misalnya financing. Gak ada kan? Risikonya ada gak? Emas misalnya. Kita terima emas, enggak? Kita perusahaan pegadaian nih, terima emas, lalu kita financing core-nya itu, lalu argonya jalan terus tuh, biaya titipnya. Terus risiko kita apa kalau mereka default? Kalau nasabah kita default apa? Ya orang emasnya kita pegang. Di mana emasnya kan yang kita salurkan pembiayaan itu 90%. Di mana emasnya 100% nilainya. Gak ada risikonya kan? Even ketika emasnya misalnya turun 10%, yang jarang. Ini sangat prospektif ya. Makanya BPRS, terus Bank Muamalat gitu ya, Bank atau BSI gitu ya, sekarang itu memiliki produk-produk pegadaian ini karena memang ini sangat prospektif sekali gitu ya. Sangat prospektif dan sangat profitable sebenarnya ya dari sisi biaya sewanya itu. Dan biaya sewanya itu dikomparasikan loh besar ya, besar, nanti akan kita ulas ya. Akan kita ulas komparasinya dengan margin murabahah misalnya, atau basis yang mudorobah ya, itu ekuivalen lah gitu ya. Kalau misalnya nanti akan kita ulas berapa persen ini. Nah, itu yang saya sebut tadi, komparasi harganya antara biaya sewa ya, antara biaya sewa pegadaian dengan biaya kita margin murabahah di perusahaan di akad perbankan yang lain misalnya ya, di bank yang lain. Itu ekuivalen sebenarnya, ekuivalen ya. Tetapi dari sisi bank gak ada risiko gitu, gak ada risiko karena yang digadaikan itu pasti barangnya itu pasti lebih tinggi nilainya daripada nilai pembiayaannya ya. Nah, secara syariah itu ada fatwanya ya. Coba kalian cek, ini fatwa DSN sudah dari tahun 2002 ya. Ini tahun 2005, sekarang fatwa 138. Jadi ini awal-awal ya, karena gadai ini adalah prinsip yang sangat tradisional gitu ya. Jadi sudah ada di zaman Rasul ya. Sudah ada di zaman Rasul, prinsip gadai menggadai pun gitu ya. Dan Rasul pun bahkan sampai meninggalnya itu memiliki barang yang digadaikan gitu ya. Yang digadaikan kepada Yahudi gitu kan, produk Yahudi. Jadi ya itulah. Jadi Rasul itu melakukan hal-hal seperti itu juga. Nah, ini menurut undang-undang hukum perdata, kalian bisa cek ya, bahwa suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang, berarti ada akad court ya, atas suatu barang yang bergerak. Ya bergerak maksudnya bisa digerakkan, termasuk emas juga. Tapi ini menurut hukum perdata ya, kita tidak secara syariah nanti ada konteks yang lainnya gitu ya. Diserahkan oleh seorang yang berutang, berarti rohin ya.
ya, atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang. Ya beginilah bahasa hukum ya. Bahasa hukum kan puyeng ya. Tapi kita prinsipnya adalah bahwa ada akad gadai ya. Ada akad gadai, ada akad qard. Dan ada akad ijaroh, ada 3 akad. Dalam pegadaian syariah itu ya, nanti ada 3 akad. Yang itu tidak bisa lepas sama sekali. Kalau 1 akad nggak boleh. Atau 2 akad itu nggak boleh, karena ada ribanya. Misalnya ada qardnya itu ada akad pertambahan dari qardnya, nggak boleh. Kulu qardin jaro alaihi naf'an bahwa riba, nggak boleh. Makanya ada akad ijaroh nanti. Ada akad gadainya apa? Akad gadainya itu kita menggadaikan satu barang tertentu kepada nasabah, kepada perusahaan pegadaian atau kepada bank. Itu akad gadainya. Akad qardnya dari bank atau pegadaian kepada nasabah, itu akad qardnya, meminjamkan. Tetapi qard itu boleh nggak kita ambil, misalnya kita perusahaan pegadaian berdasarkan akad qard itu kemudian kita tarik margin? Nggak boleh. Karena kalau ada lebih dari qard itu namanya riba, bener nggak? Nah, yang diperbolehkan apanya? Nah, itu kan nitip nih, seakan-akan nitip emas atau mobil ke pegadaian gitu kan, atau ke bank. Kalau biaya titip ada nggak? Boleh nggak biaya titip? Boleh nggak biaya titip? Boleh. Dan itu dibebankan nggak supaya kepada orang yang menggadaikan. Karena apa? Itu barang mereka, kan masih barang mereka. Coba kalau kita dititipi, si Irham dititipi nih oleh siapa itu? Devita, nitip mobil nih. Biaya sama siapa tuh? Biayanya oleh siapa? Oleh Devita dong. Mobil Devita, bener nggak? Masa Irham udah dititipi disuruh bayar lagi servisnya segala macam, mobil siapa? Gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk juga kalau kita menitipkan emas. Memang kalau emas di bank itu nggak punya, ada biaya security. Ada kan? Biaya security, biaya menjaga itu, biaya satpam, biaya menyimpan di safe deposit box, kan ada biayanya. Jadi boleh. Nah, menurut fatwa syariah itu boleh menetapkan biaya atau ujroh ya. Ujroh menitipkan sesuatu atau menerima titipan itu boleh, dan itu dibebankan kepada nasabah. Jelas ya? Jadi ada 3 akad sebenarnya minimum ya. Ada 3 akad minimum. Ya, ini sejarah peradaban pegadaian bisa kalian cek ya. Juga ini ya, ini kan masih konvensional ya. Nah, perum pegadaian juga ada ya, bahwa sudah mulai sih kalau perum pegadaian sudah ada unit layanan gadai syariah. Ya berarti ada pegadaian syariah ya. Ada yang berprinsip pegadaian syariah. Nah, kalau sekarang mungkin sudah pegadaian syariah ya, mungkin ya. Kayaknya sudah pegadaian syariah ya. Kalau dulu masih unit. Nah, tujuan pegadaian secara ekonomi sekalipun ini pelayanan pinjaman. Nah, ingat, pinjaman atau pembiayaan. Jadi ada unsur bahwa dengan banyaknya aset yang disimpan oleh masyarakat gitu kan, ketika mereka perlu likuiditas, di mana mereka itu masih ingin memiliki aset tersebut, ya gampang ya. Aset itu gadaikan saja, lalu kita pinjam kepada bank atau perusahaan pegadaian. Jadi kita punya likuiditas. Kita punya emas misalnya 100 gram. Bagaimana nih emasnya nggak mau kita jual, tetapi kita perlu untuk sesuatu kebutuhan mendesak gitu ya. Ya kita datang saja ke pegadaian atau ke BSM atau kemana gitu ya. Kita punya likuiditas, emasnya punya kita, tapi konsekuensi kita bayar biaya titipnya kepada bank. Jelas ya. Jadi ada secara sosial juga ada dampaknya gitu ya. Dan ini mencegah praktek ijon gitu kan, atau praktek-praktek ilegal daripada menjualnya gitu ya, gitu ya. Sambil kita bisa ada kesempatan untuk bisa memiliki kembali barang itu ketika pinjaman yang kita peroleh dari perbankan atau perusahaan gadai itu bisa kita kembalikan. Itu ya. Jadi bisa membantu orang itu bisa yang memiliki kesulitan likuiditas itu bisa tercapai, likuiditasnya itu bisa terpenuhi gitu ya. Oke. Ini manfaat pegadaian, bisa kalian cek ya, bahwa bagi nasabah tentu ada sumber dana gitu ya. Bagi perusahaan tentu ada penghasilan ya. Tapi hati-hati, bedanya pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dari mana? Kalau pegadaian syariah, coba saya tanya sekarang, bedanya pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dari mana?
bedanya, penghasilannya. Sauki, bedanya dari mana? Sauki. Iya, Bapak. Ya, bedanya penghasilan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dari mana? Kalau konvensional biasanya menentukannya dari bunga, Bapak. Kalau pegadaian Bunga syariah berdasarkan apa? Bunga didasari dari mana? berdasarkan besaran pinjamannya ya, Bapak. Oke, dari syariah? Kalau syariah berdasarkan biaya pemeliharaannya. Terus apa itu? Kenapa bisa syariah seperti itu? Misalnya sama nih, ternyata sama ujung-ujungnya sama nih ya. Saya ke pegadaian konvensional nih. Saya biayanya taruhlah itu misalnya dari saya dapat 1 juta gitu ya, dikembalikan 1.100.000. Ke pegadaian syariah juga sama. Apa bedanya? Bedanya apa? Beda apanya? Saya belum Alia, jawab, Bapak. Alia, ini Arya Rawandi. Wah, kamu keren sekali nih. Pakai apa ini? Ya. Pakai jaket Bapak, punten. Oh, pakai jaket. Oke. Kamu kenapa? Iya. Kehujanan? Enggak sih Pak, emang lagi dingin aja di sini. Oke. Oke. Apa Iya. bedanya? Apa bedanya 100.000? 100.000 saya pegadaian ya. Yang A itu pegadaian konvensional, yang B itu pegadaian syariah. Dapatnya dua-duanya 100.000 dari pembiayaan 1 juta. Apa bedanya? Kalau dari pembiayaan syariah itu dari pegadaian syariah itu yang saya tangkap dari presentasi tadi itu penghasilannya didapat dari sewa tempat untuk marhunnya, Pak. Terus yang konvensional? Kalau yang konvensional itu dari kalau misalnya yang syariah halal, Pak. Kalau misalnya yang konvensional kan dia Ya. Oke, putus ya? Ya keputus ya? Coba. Wahyudin. Yang tadi kata Alia itunya halal katanya, pegadaian konvensional halal. Pegadaian syariah halal gitu. Yang konvensional haram nggak? Halal atau haram? Atau nggak ada fatwa untuk menghalalkan lah gitu ya? Seperti main halal haram ya. Sejauh yang saya pelajari tentang margin itu untuk yang pegadaian nggak diperbolehkan sih Pak, karena dia punya margin riba. Oke. Jadi ini patokan dasar ya, ini kaidah usul fikih ya. Kullu qardin jaro alaihi naf'an fahuwa riba. Coba kalau kalian cek di fatwa DSN yang tadi saya sebut ya, itu pasti disebut tuh di awal. Kullu qardin jaro alaihi naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, ya peminjaman, atau kita meminjamkan kepada orang lain, kemudian kita menginginkan manfaat dari pembiayaan peminjaman itu kepada orang lain itu namanya riba. Nah, itu basisnya konvensional. Makanya kalau dalam syariah bukan berdasarkan peminjamannya, bukan berdasarkan qardnya, tetapi basisnya dari ujrohnya tadi. Jelas ya? Kalau yang konvensional itu basisnya daripada nominal pembiayaannya, nominal kreditnya. Jelas ya? Itu serupa tapi tak sama. Walaupun seribunya 100.000 gitu ya, tapi tak sama karena akadnya beda. Itu yang menghalalkan, yang ya, sama, beda nggak? Ya beda dong. Jelas ya? Beda dong. Akadnya beda. Ya walaupun hasilnya sama gitu ya. Nah ini konvensional lah ya, bisa kalian cek lah ya. Nah ini kira-kira produk pegadaian syariah itu kira-kira nih terkait dengan jasa taksiran, jasa titipan, gadai gabah. Kalau ini ya, kalau sawah padi gitu ya, atau gadai syariah. Tapi yang pegadaian yang konvensional ya, dari dulu sudah ada unit syariahnya, sudah ada sebenarnya. Ada Krista ya,
kredit usaha rumah tangga, ada juga arahan untuk usaha mikro. Jadi ini sebenarnya sejarah pegadaian syariah itu sebenarnya sebelum ada bank syariah itu dulu sudah ada gitu ya. Dulu sudah ada unit-unit atau produk-produk yang sudah menawarkan konsep syariah gitu ya. Nah, gadai syariah sendiri, nah ini Al-Baqarah ayat 283. Ini sudah ada ya. Ini ayat yang paling panjang nih. Yang satu halaman ya. Yang satu halaman nih. Ayat 283 itu. Ya. Yang satu halaman ya. Idza kuntum bidainin faktubuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum bidainin faktubuh ya. Dan seterusnya sampai ada bahasa gadai di sini. Ya. Ketika kalian berada dalam perjalanan gitu ya, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis ya, sehingga wajar gitu, wajar ketika kita meminjam pada orang lain, kita itu ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memiliki piutang, yang meminjamkan itu. Benar nggak? Boleh. Jadi kita meminjam kepada seseorang dan sebagai dalam tanda petik jaminannya itu kita menitipkan barang aset yang kita punya kepada yang meminjamkan, itu boleh. Boleh secara syariah. Ini Quran ya, Quran. Jadi itulah landasan gadai sebenarnya. Ya, landasan gadai itu seperti itu. Nah, syariah ya rukun harus ada rukunnya. Rukunnya harus ada ijab qabul ya. Rukunnya itu Pak ijab qabul, pihak yang menggadaikan namanya rohin ya. Yang menerima gadai namanya murtahin. Berarti kalau murtahin juga akad dari akad qardnya berarti qorid ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman juga. Jadi secara hukum gadainya mereka murtahin ya. Mereka itu murtahin. Perusahaan pergadaian itu adalah murtahin ya. Atau BSM ya yang tadi punya produk gadai itu namanya murtahin ya. Dari sisi gadainya. Tetapi dari sisi pembiayaannya ya itulah mereka yang memiliki yang mengeluarkan piutang itu. Ada jaminan marhunnya berarti barangnya ya. Dan ada utangnya, ada qardnya. Jadi pertanggungannya ya. Dari nilai yang dipinjamkannya gitu ya. Itu namanya marhun bih. Kalian yang ini ya, yang ketukar nih. Rohin ini isim fa'il ya. Murtahin ini masih isim fa'il juga tapi beda wazan ya kalau dalam bahasa Arab itu. Marhun ini isim maf'ul ya, berarti barangnya yang dijaminkannya atau barang gadainya gitu ya. Dan marhun bihnya, utangnya ya, basis pembiayaannya. Nah, murtahin berarti kan pegadaian gitu ya, berhak menahan marhun sampai utang dilunasi. Jelas ya. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin ya, ini bukan rohin ya, menjadi milik rohin ya. Jadi milik rohin. Jelas ya? Ya, sehingga kalau pemilik konsekuensi tentu boleh kita itu menitipkan sesuatu, tetapi kalau ada biaya-biaya dan seterusnya adalah tanggung jawab rohinnya ya, sehingga boleh murtahin itu mengenakan biaya ya, entah namanya biaya sewa bahasanya gitu ya, atau biaya pemeliharaan dan seterusnya, asal bukan biaya berdasarkan pinjaman. Jelas ya? Asal jangan berdasarkan qardnya. Asal jangan biaya berdasarkan jumlah yang dipinjamkannya. Jelas ya? Jadi asal jangan itu. Jadi, dan itu sebenarnya gak relevan gitu. Masalah berapa persen yang dipinjamkannya terserah. Misalnya kita punya aset, bisa gak gini? Kita punya aset misalnya 1 miliar nilainya ya, emas misalnya nilai 1 miliar, gak bisa dipotong lah, gak bisa dipotong. Tapi kita cuman butuhnya misalnya 100 juta, boleh gak? Boleh gak? Ya boleh. Cuman sayang banget kan, 10% dari nilai total asetnya. Ya tapi kan kalau kita butuhnya cuma 100 juta ya gak ada masalah. Jadi gak mesti 90%. 90% itu kan secara pasarnya gitu ya, nilai maksimum yang bisa dibiayai gitu kan, nilai maksimum dari nilai asetnya itu gitu kan. Tapi itu hal yang berbeda antara qardnya ya, antara qardnya dengan biaya gadainya tuh berbeda gitu ya. Kalau qard itu berdasarkan hal yang berbeda gitu. Tentu saja biasanya qard itu di bawah biaya
di bawah nilai asetnya gitu ya. Tentu di bawah nilai asetnya. Ya. Marhun tidak boleh dimanfaatkan murtahin kecuali atas izin rohin dan tidak boleh mengurangi nilai marhun ya. Ya kita menitipkan emas gitu ya. Itu nggak boleh dipakai emas itu, nggak boleh. Harus disimpan. Ya, kecuali atas izin ya. Misalnya kalau kita mobil misalnya, kalau kita mobil nih, tadi Devita meminjamkan mobil, menggadaikan mobilnya kepada siapa? Irham gitu ya. Nah itu Irham tuh nggak boleh memanfaatkan itu kecuali izin dulu. Karena apa? Ya kalau dimanfaatkan kan berkurang nilainya nanti. Ya, ya kecuali Devita sudah mengizinkan pakai aja kalau urusan beli ke warung segala macam sih sudah pakai aja gitu ya. Ya asal dibensinin aja kalau buat keperluan sendiri gitu kan. Tapi kalau biaya servis itu harus Devita yang mengeluarkan. Jelas ya? Oke. Ketentuan gadai syariah. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun oleh murtahin, jelas ya. Jadi barangnya itu dikelola atau dipelihara atau disimpan gitu, tergantung ya. Dipelihara atau disimpan oleh murtahin, oleh perusahaan gadainya ya. Dan biayanya ini tetap adalah tanggung jawab rohin yang menggadaikannya ya. Besar biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, itu yang saya sebut tadi ya. Jadi hal yang berbeda antara jumlah pinjaman dengan besar biaya itu harus berbeda. Justru kalau besar biaya itu berdasarkan nilai aset yang ditanggungnya itu. Semakin tinggi nilai aset tentu saja biayanya kan juga semakin besar. Ya, bahkan nanti diasuransikan gitu kan. Atau misalnya kalau kita ketitipi nilainya barang yang nilainya besar kan otomatis kita security-nya kan besar juga. Kita harus mengelola apa gitu kan. Harus ini kan satpam atau apa gitu kan, semakin besar nilai pemeliharaan gitu ya, nilai aset yang kita pelihara atau yang kita simpan, yang kita dapat titipan itu semakin besar biaya pemeliharaannya. Asal jangan berdasarkan biaya jumlah pinjaman gitu ya. Ini prinsip yang utama. Ya, penjualan marhun dapat dilakukan. Wah, ternyata misalnya Devita tadi nggak bisa mengembalikan uangnya misalnya ya, dia punya mobil harganya 100 juta gitu ya, kemudian dia ingin pinjamnya sekitar 80 juta, ya boleh, ya udah pinjam 80 juta, ternyata 80 jutanya gak bisa dikembalikan gitu ya oleh Devita kepada Irham itu, boleh gak mobilnya dipinjam diambil dijual? Boleh. Nah itu punya siapa mobilnya? Ya punya Devita. Kemudian mobilnya itu dijual, ternyata harganya 90 juta. Buat siapa 90 juta? Ya buat Devita. 80 juta ke siapa? Kasih ke Irham lagi. 10 juta punya siapa? 10 juta ya tentu saja masih punya Devita. Ternyata mobilnya harganya 70 juta pas dijual. Ya mau gak mau berarti 70 juta itu masih punya Devita, tetapi selisihnya dia harus bayar tetap. 80 jutanya nggak boleh berkurang atau lebih. Ya harus dibayarkan sebesar biaya sebesar pinjamannya. Jelas ya? Kekurangan atau kelebihan itu adalah hak atau kewajiban daripada rohin. Jelas ya? Jelas di sini ya. Enak-enak kalau gitu. Nah, prakteknya berarti tadi saya sebut ya, ada akad rohannya, ada akad qardnya, ada akad ijarahnya. Konsekuensi dari rohan tentu saja ada biaya pemeliharaan, makanya ada akad ijarah di sini, ada akad ujroh. Akad qardnya adalah akad yang lain, dan itu akad yang tidak boleh ada tambah atau lebih. Ya, yang 80 juta tadi, ya itu akad qardnya, itu dibalikan itu sebesar nilai 80 juta sama. Ya ini fatwanya berdasarkan rohan emas ya. Contoh yang paling mudah itu kan emas. Yang paling mudah itu emas. Barang yang paling laku itu emas. Karena apa? Emas itu kan liquid juga gitu ya, gampang dijualnya. Beda misalnya menggadaikan tanah atau menggadaikan kendaraan. Mobil sih relatif liquid, tapi kalau aset-aset kayak tip, recorder dan seterusnya itu kan tidak liquid juga dan nilainya turun. Tapi kalau emas biasanya naik juga. Ya. Nah, biaya penyimpanan ditanggung oleh rohin. Ya. Biaya penyimpanan harus real, harus jelas, ditentukan dari awal. Ditentukan dari awal ya. Harus ditentukan dari awal biayanya berapa. Boleh nggak di waktu? Ya boleh, karena kan semakin
memang satpam nih gajinya per gram emas. Enggak, di satpam digajinya per waktu kan, gitu kan. Atau safe deposit box kita misalnya harus sewa di mana gitu kan, tetap itu berdasarkan waktu gitu kan. Biaya penyimpanan marhum atas dasar akad ijaroh, jadi bukan atas dasar akad qard. Jelas ya? Nah, marhumnya apa? Bisa emas, bisa perak, atau barang berharga yang lain, bisa barang elektronik, atau TV, kendaraan gitu ya. Bisa barang rumah tangga, bisa mesin, atau bisa surat berharga. Jadi saham itu bisa digadaikan, ya. Saham kita di Bursa Efek itu bisa digadaikan gitu ya. Atau obligasi, sukuk dan seterusnya. Kita kepemilikan sukuk tuh boleh. Contohnya ini ya. Contohnya ini BSM ya. Nih sudah ada biaya taksirannya 90%. Ya, kalau logam mulia misalnya sekarang harganya yang mudah ya. Contoh harga ini masih harganya 437.000 ya. Sekarang udah 1 juta mungkin ya. Nah, 90% kali nilai ini ya per gramnya ya. Nah, kalau perhiasan kenapa 85%? Ya beda, kalau perhiasan kan bukan logam mulia ya. Dia nilainya pasti lebih rendah daripada logam mulia yang antam itu. Administrasi boleh ya, untuk materai dan seterusnya itu. Asuransi ya boleh ya. Itu nanti akan dikurangi ke pembiayaannya. Nah, ini simulasi ya. Misalnya harga emas itu adalah 437.000 ya, 770 per 24 karat gitu ya. Misalnya menggadaikan 10 gram, tentu ini hasilnya adalah 437.000 dikali 10 ya, jadi 4.300.000. Dapatnya 4.300.000 bukan pembiayaannya, nggak mesti kayak gitu ya. Nanti kan ini boleh, ini 90% itu dari mana? Nah, 90% itu terserah ya, ini ketentuan murtahinnya, ketentuan pegadaiannya atau ketentuan banknya. Ada yang berani dengan 90%, ada yang berani dengan 85%, ada juga yang berani dengan 70%, karena kan risiko ya yang dia tanggung. Nah, taruh di sini 90% karena ini LM gitu ya. Nah, berarti kan 4.300.000 dikali 90%. Jadi nilainya 3.939.930 berdasarkan estimasi taksirannya itu ya. Ada biaya yang lain? Ya, ada. Misalnya biaya materai, administrasi itu ya, plus biaya asuransi. Jadi yang bisa dipinjamkan oleh Pegadaian di sini, ini bukan Pegadaian ya, Bank Syariah Mandiri adalah 3.914.120,5. Ya, biaya pemeliharaan dari mana? Biaya pemeliharaan bukan dari sini. Ya, biaya pemeliharaan bukan dari sini, tapi biaya pemeliharaan adalah dari jumlah emas yang dikeluarkannya ya. Di sini ada 4 bulan ya. 4 bulan itu dari mana? 4 bulan adalah 4 bulan dikali ini rate-nya 5.900 per gram per bulan. Berarti kan 4 dikali 5.000 berapa nih? 4 dikali 5.900 hasilnya adalah 236.000 rupiah per 4 bulan atau 59.000 per bulan. Jelas ya? Jadi ini itu bukan dari sini. Ini yang utama, yang pokok. Nih kalau di bank konvensional ini dari sini. Coba bandingkan. Ini per ini berapa jadinya? Atau ini per, nah ini berapa nih? Bersaing nggak? Ini yang saya sebut faktor harga tadi. Ya, 236 per 3.914. 6%. Ini kan bersaing kalau gini kan? Bersaing nggak ini? Coba dengan, tapi 4 bulan ya. 4 bulan. Ini 6% dalam 4 bulan. Berarti berapa ini? 6% dalam 4 bulan berarti setahun berapa? Kali 3. 18%. Wah, tinggi sekali ini. Tinggi ya. Tinggi ya. Jadi makanya BSM itu sangat untung nih dengan ini ya. Ini lebih tinggi daripada murabahah ini ya. Ini kan 6% per 4 bulan berarti setahun kan 18%. Udah itu gak ada risiko lagi kalau ini nggak bisa dikembalikan, emasnya kan bisa dijual gitu ya. Bukan ditarik ya. Ini bahasa yang lain juga. Ini emasnya nggak boleh ditarik, nggak boleh dimiliki langsung oleh BSM, tapi harus dijual. Karena apa? Kalau ditarik itu kan berarti ada unsur bisa kurang atau lebih, bisa ada sesuatu satu pihak yang dirugikan.
Tetapi kalau dijual, nah selisihnya kalau lebih berarti dikembalikan kepada siapa? Nasabah. Kalau kurang ya berarti minta lagi ke nasabah. Adil kan? Nah, gitu. Ya. Itu contoh simulasinya gitu ya. Nah, apa bedanya? Nah, ingat bahwa rohan sebenarnya dalam hukum Islam itu masuk kepada akad tabarru. Jelas ya? Rohan itu akadnya akad tabarru. Apa itu akad tabarru? Saya tanya nih. Akad tabarru itu apa? Ahmad Izzuddin. Ahmad Izzuddin. Ahmad. Ahmad mana Ahmad? Hadir, Pak. Ya. Akad tabarru itu apa? Akad tabarru itu akad yang didasarkan sama ini Pak ya, apa? Membantu, saling membantu. Ya, tolong menolong ya. Makanya karena Devita misalnya butuh uangnya 80 juta, dia punya mobil harganya 100 juta, Irham tadi kasih 80 juta, itu menolong. Menolong ya udah, ini gak usah ada biaya gak usah ada lebihnya. Ya, gak usah ada lebihnya nanti pas pengembalian. Tetapi dengan konsekuensi Devita bayar apa? Bayarnya biaya pemeliharaan kepada Irham. Jadi akad gadainya sendiri sebenarnya akadnya akad sosial. Ya, tetapi bank itu melakukan akad bukan akad sosialnya, berarti akad komersialnya dari sisi ijarohnya itu sebenarnya. Ya. Jadi akad sosialnya adalah akad rohannya, akad komersialnya dari ijarohnya, jadi biaya sewanya itu. Gitu ya. Jelas ya. Nah, dalam konvensional itu hak gadai itu hanya berlaku pada barang yang bergerak, sedangkan dalam Islam berlaku pada seluruh benda. Jadi kalau dalam Islam itu apapun ya yang bernilai, aset yang bernilai itu bisa digadaikan ya. Kecuali istri ya nggak boleh digadaikan gitu ya. Atau rumahnya istri itu nggak boleh ya. Ya rumah harus kesepakatan dulu di antara keluarga atau rumahnya orang tua digadaikan nggak boleh gitu ya. Ya. Dalam rahan tidak ada istilah bunga ya. Karena istilah bunga itu akan basisnya adalah pinjaman. Ya, di bank syariah, nah ini tadi sama ya untuk mengatasi problem likuiditas. Nilai pembiayaan 250 juta dulu ya. Nah ini saya ulas ya sejarah ya dulu. Dulu itu BI itu tidak ada batasan 250 juta ini. Kemudian gadai ini banyak dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan karena ada kenaikan harga emas itu gitu ya. Jadi ada namanya berkebun emas ya. Ada berkebun emas. Ini tahun 2011 ya. Saya itu dengan Pak Iman nulis ya di Republika ini harus dibatasi gitu untuk nanti kalian bisa baca ya bahwa akad-akad gadai ini ternyata dimanfaatkan untuk spekulan-spekulan untuk misalnya tadi emas 100 juta gitu ya diambil 80 juta dibelikan emas lagi terus 80 juta digadaikan lagi belikan lagi jadi berkebun emas namanya. Nah ini yang kemudian gawat juga kalau ini jadi spekulasi karena harga emas itu naik ya dulu itu 2011 itu naik lebih dari 30% per tahun. Bayangkan ya. Jadi orang itu bisa berkebun emas tuh dengan emasnya digadaikan lagi ya. Emas yang dipegang digadaikan lagi terus bergadai. Nah ini kemudian kita tulis ya di Republika ya ini dengan Pak Iman akhirnya BI itu sampai, nah BI larang gadai dengan berkebun emas nih kan, ingat ya. Ini kita nulis tahun 2011 bulan Maret ya. Kemudian BI itu melarang mulai bulan tahun 2012 gitu ya. Dan ini dibatasi sampai 250 juta. Karena apa? Satu orang itu tidak boleh nilai pinjamannya yang dia pinjam itu lebih dari 250 juta. Karena apa? Kalau lebih dari ini mungkin dia adalah spekulan. Jelas ya? Mungkin dia adalah spekulan. Oke. Jadi itu mengatasi spekulasi orang itu memanfaatkan celah gitu ya bahwa biaya gadainya fix gitu ya, tetapi harga emas kan fluktuatif gitu ya. Jadi orang itu berkebun emas ya. Kalau sekarang nggak musim karena harga emasnya relatif konstan gitu ya. Kalau sekarang nggak terlalu ini. Ya.
Itu mungkin dari saya. Kalau ada yang yang perlu didiskusikan, silakan. Kalau ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan contoh yang Bapak kasih tadi, yang ketika Devita menggadaikan mobil, itu kan seandainya Devita bilang gini, kayak silakan pakai aja gitu. Nanti kalau misalnya biaya pemeliharaan, misalnya kayak apa ya? Kalau bensin kan berarti kan ditanggung oleh si Irham ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan ibaratnya di luar biaya pemeliharaan tuh ditanggungi oleh siapa ya, Pak? Bisa kayak lecet itu gitu disepakati ya. Itu ditanggungi oleh siapa? Itu hal-hal yang disepakati. Urusan yang lain itu misalnya kalau rusak karena misalnya karena bukan kesalahan Irham, berarti kan ya udah, berarti tanggung jawab pemiliknya. Benar nggak? Ya itu kan kenapa dia izinkan. Benar nggak? Di mana ada potensi rusak. Atau kalau rusaknya karena waduh ini kesalahan saya, ya itu mah berarti haknya kewajiban Irham kan? Betul. Ya, jadi itu kesepakatan yang lain gitu. Itu disepakati saja. Silahkan kamu pakai nih Ham. Ya, tetapi mohon dijaga ya. Kalau kerusakan, kalau biaya operasionalnya kalau kamu ke sana ya bensinin sendiri, masa minta bensin ke saya yang putusan gitu kan. Terus kalau misalnya agak apa-apa lah, walaupun ada penurunan nilai gitu, nggak apa-apa misalnya walaupun dia misalnya ban itu semakin gundul gitu kan, tapi nggak apa-apa lah saya ikhlas gitu kan. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya ya, mengurangi nilai itu nggak boleh gitu kan sebenarnya. Tapi kan kalau namanya diizinkan ya nggak ada masalah kan. Itu kan ibarat kebaikan juga daripada Devita gitu, karena mobil juga kalau gak dipanasin terus gak jalan juga kan gak bagus juga di perawatan gitu ya. Terus kalau itu pokoknya disepakati. Kalau ada force majeure berarti kan nggak ada bencana alam atau apa, dan itu misalnya gini ya, contoh kasus tuh kayak gini. Dalam kitab literatur klasik itu ya, ini mobil adanya di garasi rumah saya, garasinya saya kunci. Ada yang maling ya, bukan kesalahannya Irham itu. Tapi kalau mobil hilangnya di mana, misalnya bukan di mall gitu, di pinggir jalan raya di sana, dan itu jauh dari rumahnya Irham, ya itu berarti kesalahannya Irham, nggak menjaga itu. Jelas ya? Ya itu kira-kira bisa diperkirakan lah apakah ini kelalaian daripada orang yang dititipi atau murtahin itu, atau memang atas izin atau permisi daripada yang menggadaikannya, dan masalah kalau ada pengurangan nilai atau bahkan kehilangan itu dilihat itu gimana prosesnya ya. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Nah kan? Bapak izin bertanya. Apa? Ya, ini. Ya. Tadi kan gada itu menguntungkan untuk LKS-nya karena kan risikonya bisa dibilang tidak ada ya Pak. Nah, dari sisi nasabahnya Pak, apakah gada ini lebih terjangkau daripada pembiayaan syariah lainnya? Ya itu tadi kan pertanyaan yang dibahas oleh kelompoknya Irham tuh, ya kelompoknya 8 gitu kan. Tadi kan persepsi nasabah memilih pegadaian gitu kan, yaitu papernya ya, bukan kelompok Irhamnya. Itu papernya itu bisa jadi kurang memasukkan unsur itu tadi ya, unsur competitiveness. Makanya saya tadi cek nih, ya yang tadi ini nih, coba ini kan 236.000 per 3 juta itu 6% loh dalam 4 bulan. 6 kali 3 berapa? Kalau dalam setahun 18%. Jadi bank itu besar banget gitu. Berarti kan nilai ini kan terlalu tinggi, terlalu rendah nih. Biaya pemeliharaannya terlalu tinggi ini. Ya. Sebenarnya kalau dia ingin bersaing ininya dikurangi gitu loh. Jelas ya? Ya, dengan risiko yang rendah. Bedakan misalnya ketika misalnya BSM ini
mengucurkan kredit ke UMKM 3.900.000, risikonya lebih tinggi loh. Ya. Jadi ini makanya dari sisi peluang bisnis gitu ya, ini sangat menguntungkan dengan risiko yang kecil gitu ya, dengan risiko yang kecil. Makanya luar biasa nih bank itu dari pendapatan gadai ini, kalau ini antara risk rewardnya itu ada gap yang bagus gitu ya, itu ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau nasabahnya nasabah kita nggak ada masalah. Kalau selagi hukum dalam bisnis kan muamalah kan antarodin ya, selagi saling ridho ya. Kita punya emas, kita dapat misalnya emas kita itu masih punya kita gitu kan, yang 10 gram itu dapat 3.900.000. Kita bisniskan nilai ini nih ya, atau kita ke rumah sakit atau apalah, serah uang itu ya, kemudian menghasilkan dan bisa mengcover biaya ini ya, so far ya bagus kan, bagus, itu yang bagus sebenarnya. Jadi emas ini tidak nganggur gitu ya, asetnya bisa ada liquid, kita bisa pakai ya, baik untuk kebutuhan konsumtif apalagi yang produktif, itu bagus gitu ya. Kalau emas kan nggak bisa kita tukarkan lagi kan, kalau ini kan masih bisa kita tukarkan ke bisnis kan, kita beli jadi modal usaha dan seterusnya. Bahkan ada pertanyaan lain? Yang Wita sudah maghrib ya, silahkan maghrib nggak apa-apa. Izin bertanya Pak, sama Ya, memastikan sih Pak tadi terkait yang biaya pemeliharaan ya Pak, dari studi kasus yang Bapak contohkan itu kan dia memakai pegadaian syariah dan itu selama 4 bulan tadi kalau tidak salah 236.000. Nah terus Bapak bilang ketika memang nanti konvensional terus dikonversikan menjadi 1 tahun itu kan jadi 18%. Bukankah sama saja Pak antara kita misalnya di konvensional dan pegadaian syariah yang akan dibayarkan sebesar itu Pak pemeliharaannya, yang dibedakan itu apakah jumlahnya atau memang akadnya aja Pak? Itu Pak, terima kasih. Kalau konvensional akadnya itu bukan dari sini, bukan dari biaya pemeliharaan ya, bukan dari sini, nggak ada nih biaya pemeliharaan, nggak ada ya. Ya silakan aja kalau ada ya berarti udah syariah berarti ya, masuk aja ke DSN berarti udah akadnya syariah. Tapi kalau konvensional ini ininya sama ya, ininya sama gitu ya, pokoknya sama yang di biayaannya, tetapi biayanya itu basisnya adalah dari sini. Ya udah saya tetapkan nih 6% per 4 bulan gitu, berarti kan berapa persen per bulan, berarti kan 1,2% gitu kan per bulan gitu kan, seperti itu. Mau 2 bulan ya berarti 2,4%, berarti kalau 1,5% ya per bulan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi basisnya dari sini. Jadi nilainya sama. Tapi kalau yang saya tadi kan ekuivalensi namanya, ya. Jadi ekuivalensi nih. Maksudnya evaluasi. Misalnya antara BSM ini dengan pegadaian konvensional gitu ya. Mana lebih bersaing nih? Ya itu kan urusan efisiensi BSM-nya. Kalau BSM-nya misalnya ingin dia bersaing ya turunkan nilai ini. Benar nggak? Cari misalnya yang lebih rendah, ya. Sementara di pegadaian konvensional sudah berani gitu dengan biaya biaya gadainya itu ya berapa persen misalnya 1% misalnya per bulan, berarti kan 1% per bulan udah tinggi loh, berarti kan 12% per tahun kan, berarti kan kalah kompetitif tuh 6% ya splitnya ya. Tapi kalau kita ya kalau kita ingin membantu bank syariah ya gak apa-apalah ke situ ya, kan akadnya memang betul, akadnya itu ini syar'i ya, kalau ini sudah ada fatwanya gitu kan. Lagi-lagi ini urusan yang lainnya, masalah biaya ini tentu kalau kita sepakat ya masuk, kalau saling ridho ya silahkan, kalau nggak ridho ya cari yang lebih misalnya di pegadaian syariah atau di bank yang lain, bank syariah yang lain, kalau ada yang lebih rendah dari ini bagus gitu ya. BSM itu relatif mahal, malah yang murah itu kalau saya pernah riset tuh Bank Jabar Syariah ya, BJB Syariah itu yang lebih rendah ya dari sini.
Itu ekuivalensinya mirip ya dengan yang pegadaian konvensional itu. Jadi itu kan keberanian bank sebenarnya ya, keberanian bank gitu. Jadi keberanian bank syariah. Ini kan efisiensi mereka gitu kan mengelola dana itu. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Nah kan masih ada pertanyaan? Belum maghrib. Ada lagi pertanyaan? Belum tutup on cam lagi ya? Belum kita akhiri on cam lagi ya? On cam dulu semuanya. Ini Hanifah. Mana lagi nih? Irham mana? Irham tuh. Shoki. Zafira. Adik kenapa live? Sinyal. Jadi saya mau cek absen kalian nih. Oh enggak, ke on-cam. Ini lima yang nggak hadir ya. Alia hadir nggak Alia nih? Wildan nggak ada ya? Akbar. Hayu nggak ada. Wildan ada Pak. Hadir Pak. Oh, belum absen Wildan. Belum Pak. Rahayu Ningsi. Alia hadir Bapak. Ya belum absen. Akbar Ali Hamzah. Hadir Pak, saya Pak. Oh, nggak ada di sini. Ini yang hadir 32. Ini ada 35 ya, 35. Tidak tahu nih yang ada yang absen di sini. Arif ada nggak? Arif Rahmat. Arif Rahmat nggak ada ya? Arif juga ada ya. Baik, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini ya dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian dari saya. Stop screen dulu. Bila taufik wal hidayah.